Renungan Harian GBI IFLC Tangerang, Sabtu, 16 Mei 2026. Tema: Hati nurani yang kotor, hati yang membawa kehancuran dalam hidup. Pembacaan firman. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Yeremia 17:9. Pembahasan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering lebih memperhatikan penampilan luar daripada keadaan hati. Banyak orang berusaha terlihat baik, sopan, rohani, dan penuh kasih di depan orang lain. Namun sebenarnya, ada yang menyimpan iri hati, kebencian, kepahitan, dan dosa di dalam hatinya. Apa yang terlihat di luar belum tentu sama dengan keadaan di dalam hati. Dalam Yeremia 17:9, Nabi Yeremia berkata bahwa hati manusia itu licik. Artinya, hati manusia bisa menipu dirinya sendiri. Kadang seseorang merasa dirinya sudah benar, padahal hidupnya jauh dari kehendak Tuhan. Hati yang dipenuhi dosa membuat manusia sulit mendengar suara Tuhan dan sulit hidup dalam kebenaran. Kita bisa melihat contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang awalnya hanya iri kepada temannya, tetapi karena iri hati itu terus disimpan, akhirnya berubah menjadi kebencian. Dari kebencian muncul pertengkaran, fitnah, dan permusuhan. Hubungan yang baik akhirnya rusak. Semua itu bermula dari hati yang tidak dijaga. Hati yang kotor juga membuat hidup kehilangan damai sejahtera. Walaupun seseorang terlihat tersenyum, sebenarnya hatinya penuh ketakutan, kegelisahan, dan rasa bersalah. Dosa yang disembunyikan akan menjadi beban dalam hidup. Orang yang hidup dalam kepalsuan tidak akan merasa tenang. Firman Tuhan mengingatkan bahwa kehancuran hidup sering dimulai dari hati. Jika hati dipenuhi dosa, maka perkataan dan tindakan juga akan menjadi salah. Tuhan tidak hanya melihat penampilan luar manusia, tetapi Tuhan melihat isi hati. Namun kabar baiknya, Tuhan sanggup memulihkan hati yang kotor. Ketika seseorang datang kepada Tuhan, mengaku dosa, dan bertobat dengan sungguh-sungguh, Tuhan dapat membersihkan hatinya. Tuhan mampu mengganti hati yang keras menjadi hati yang lembut dan taat kepadanya. Karena itu, marilah kita menjaga hati setiap hari. Jangan biarkan iri hati, dendam, kebohongan, dan dosa tinggal dalam hidup kita. Mintalah Tuhan memeriksa hati kita dan membersihkannya. Sebab hati yang kotor membawa kehancuran, tetapi hati yang bersih akan membawa hidup yang diberkati Tuhan. Hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk memeriksa hati kita masing-masing. Apakah masih ada iri hati, kebencian, kepalsuan, atau dosa yang disimpan? Jangan biarkan dosa tinggal terlalu lama di dalam hati, sebab dosa kecil yang dipelihara bisa menjadi besar dan menghancurkan hidup. Mari datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Mintalah Tuhan membersihkan hati kita dan memenuhi hidup kita dengan kasih dan damai sejahteranya. Biarlah hidup kita bukan hanya terlihat baik di luar, tetapi juga benar dan bersih di hadapan Tuhan. Perenungan. Apakah saya telah menyediakan waktu yang terbaik untuk Tuhan di pagi hari ini? Apakah selama ini kita sudah sungguh-sungguh menjaga hati kita di hadapan Tuhan? Atau justru kita lebih sibuk menjaga penampilan luar saja? Apakah ada iri hati, dendam, kebencian, atau kepahitan yang masih kita simpan diam-diam dalam hati kita? Penerapan. Pesan pada hari ini. Dalam kehidupan sehari-hari, menjaga hati bukanlah hal yang mudah, tetapi sangat penting. Kita diajak untuk selalu memeriksa isi hati kita setiap hari, sebelum tidur maupun saat kita bangun. Ketika ada perasaan negatif seperti sakit hati, iri, atau marah, kita tidak boleh membiarkannya tinggal terlalu lama, tetapi segera membawanya kepada Tuhan dalam doa dan meminta pengampunan serta kekuatan untuk mengampuni orang lain. Quotes. Ketika hati tidak dijaga, kehancuran tidak selalu datang dari luar, tetapi sering lahir dari dalam diri kita sendiri. Doa dan permohonan. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Mengajari kami untuk selalu memiliki hati nurani yang murni di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat pedoman. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam,
supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua 1:8